Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang sekarang terambil dari Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai 17. Saya memberi judul firman Tuhan ini tidak kompromi. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Keluaran 1 ayat 15 sampai 17. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puan. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan jenis kelamin anak itu. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Jika anak perempuan, biarkan ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, sehingga mereka membiarkan bayi-bayi itu hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca, ini merupakan bagian dari kisah tentang bagaimana Raja Firaun pada saat itu yang berkuasa dan tidak mengenal Yusuf. Dia berusaha untuk menekan jumlah populasi orang Yahudi pada saat itu. Kita melihat ada upaya yang sistematis untuk menekan pertumbuhan orang Yahudi di Mesir pada saat itu. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membunuh bayi-bayi Yahudi, khususnya bayi laki-laki. Di dalam ayat yang baru saja kita baca, dijelaskan bahwa ada dua bidan Ibrani, yaitu Sifra dan Puan, yang sering membantu persalinan orang Yahudi. Mereka diminta untuk membunuh bayi-bayi Yahudi, khususnya bayi laki-laki yang baru dilahirkan. Di sini kita lihat bagaimana mereka mengalami dilema moral. Di sisi yang satu, mereka diperintahkan untuk membunuh, dan perintah itu datangnya dari Raja Mesir yang pada saat itu berkuasa. Dan di sisi lain, mereka tahu bahwa hal itu salah. Dikatakan di situ karena mereka takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam bagian firman Tuhan ini bagaimana bidan-bidan itu mengambil keputusan untuk menolak, untuk taat kepada perintah Raja Mesir pada saat itu. Meskipun penolakan itu tentu saja berisiko, karena melawan perintah Raja bisa membuat mereka dihukum mati. Apalagi mereka adalah orang Ibrani, yang pada saat itu mungkin dibenci oleh penduduk atau penguasa pada saat itu. Dan bisa saja mereka dituduh sebagai orang yang ingin berkonspirasi supaya mengalahkan atau menggulingkan pemerintahan yang berkuasa pada saat itu. Tapi dalam kisah ini kita melihat bagaimana mereka tetap tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Raja Firaun itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini mengajarkan kita untuk taat kepada perintah Allah daripada perintah manusia. Dua bidan ini tidak mau berkompromi dengan kejahatan. Saudara, tentu saja ketaatan itu membutuhkan keberanian dan kesediaan untuk menanggung risiko. Risiko yang mereka hadapi tidaklah tanggung-tanggung. Mereka siap kehilangan nyawa mereka jika sampai ketahuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sama halnya dengan dua bidan Ibrani ini, demikian juga kita sebagai orang percaya. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan dengan berbagai dilema moral. Seringkali di satu sisi kita dituntut untuk kompromi dengan dunia, tapi di sisi lain kita tahu bahwa itu salah, dan kita harus taat hanya kepada Tuhan. Menolak kompromi dengan dunia seringkali juga menghasilkan hal yang tidak menyenangkan bagi kita. Seringkali kita dibenci, dimusuhi, dan bahkan difitnah. Bahkan juga ada yang kemudian berusaha untuk menjatuhkan kita. Tapi dari kisah ini kita belajar untuk tetap taat kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sendiri pernah berpesan bahwa sebagaimana dunia membenci Dia, demikian juga dunia akan membenci kita sebagai pengikutnya. Karena itu, mari saudara, kita harus selalu sadar bahwa menaati firman Tuhan itu selalu ada resiko. Itu resikonya dibenci oleh dunia. Tapi kita lihat Tuhan Yesus pun berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Meskipun di tengah-tengah penderitaan yang kita alami karena ketaatan kita kepada firman Tuhan, tapi Dia akan selalu ada di samping kita, di sisi kita, dan Dia akan menguatkan kita untuk bisa melewati penderitaan yang kita alami karena kebenaran yang ingin kita sampaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pagi ini mengajarkan kita untuk pentingnya tidak berkompromi dengan nilai-nilai dunia atau ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita diajak
untuk meneladani dua sikap dari bidan Ibrani ini yang telah menolak perintah dari Raja Mesir dan telah menyelamatkan bayi-bayi Israel pada saat itu. Dan menariknya bahwa karena dua bidan ini, mereka telah menyelamatkan Musa. Dan dari Musa itulah kemudian Tuhan akan membebaskan bangsa Israel. Jadi meskipun apa yang mereka lakukan mungkin tidak bisa dilihat dampaknya secara besar, tapi kalau kita melihat urutannya, bagaimana nanti Musa yang diselamatkan oleh dua bidan ini pun akan akhirnya membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Kita bisa melihat bahwa seringkali penolakan kita untuk tidak berkompromi itu juga menghasilkan berkat, bukan hanya buat kita, tapi juga bagi orang lain. Dan jumlah orang yang diberkati itu jauh lebih besar, lebih banyak daripada yang kita bayangkan. Karena itu hendaklah kita tidak berkompromi dengan kejahatan. Dan biarlah Tuhan memampukan kita untuk selalu setia kepada kehendak-Nya. Amin. Saudara, mari kita mengambil waktu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saudara sudah menjadi orang yang hanya setia kepada kehendak Allah saja? Mari kita berdoa, meminta anugerah Tuhan untuk memampukan kita untuk taat kepada firman Tuhan. Saudara, marilah kita selalu taat kepada firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, bersyukur buat kasih dan setia-Mu kepada kami. Kami berterima kasih buat penyertaan-Mu dalam istirahat malam dan pagi ini. Terima kasih juga buat hari yang baru yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Bapa, sekarang kami ingin juga bersyukur buat firman Tuhan yang hari ini datang kepada kami. Menguatkan kami, menegur kami, untuk supaya kami dapat selalu taat kepada firman-Mu Tuhan, meskipun resiko dari ketaatan itu seringkali adalah penderitaan. Tapi ajar kami untuk tetap setia kepada panggilan kami sebagai umat-Mu Tuhan, dan biarlah kami hanya taat kepada firman-Mu saja dan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, biarlah kami mengerjakannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur kepada Allah kami. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.